isi rekaman suara Lisa Mariana viral. Penyebabnya menyebut Ridwan Kamil banyak punya simpanan. Memang isi rekaman suara Lisa Mariana soal hubungannya dengan Ridwan Kamil tersebar di media sosial. Pada rekaman itu, suara yang diduga Lisa Mariana menyiratkan bahwa hubungannya dengan Ridwan Kamil bukan sekadar kedekatan sesaat. Dia mengklaim memiliki hubungan istimewa dan pernah menjalin asmara dengan Ridwan Kamil. Lisa juga menuding bahwa Ridwan Kamil menjalin kedekatan dengan wanita lain. Namun hanya dirinya yang sampai mengandung dan memiliki anak. Tidak hanya itu, Lisa juga menyinggung Ayu Aulia yang disebut-sebut juga punya hubungan dengan Ridwan Kamil. Sementara itu, Lisa Mariana juga menegaskan bahwa pernyataannya soal memiliki anak dari hubungannya dengan Ridwan Kamil bukanlah karangan belaka. Ia mengklaim telah mengantongi bukti yang valid untuk mendukung pengakuannya. Pengakuan itu dikatakan Lisa lewat unggahan di Instagramnya. Lisa Mariana menyatakan bahwa dirinya memilih untuk tidak memberikan pernyataan lebih lanjut terkait dugaan perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil maupun soal anak yang disebut berasal dari hubungan tersebut. Lisa Mariana memilih untuk menyerahkan sepenuhnya persoalan yang menyeret namanya dengan Ridwan Kamil kepada tim kuasa hukum yang telah ia tunjuk. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue tuh gak habis pikir ya sama Gundik yang minta keadilan dan hak untuk anaknya. Lu dinikahin Silly aja tuh anak kagak akan dapat hak apa-apa. Ini lagi kagak dinikahin. Tuh kan, mulai julid lagi mulut Erin. Gue kan ngikutin banget ya kasus yang lagi hangat-hangatnya antara pejabat dan si cewek ini ya. Gue kepo aja akhirnya bakal kayak gimana sih gitu. Ada yang kocak. Jadi ada influencer yang menurut gue looknya tuh 11-12 sama si Gundik ini. Dia ikut speak up tapi dia tuh di pihak si pejabatnya. Dan ternyata dulunya si influencer ini adalah teman baik si Gundik viral ini guys. Lanjut gosipnya, berseteru lah ya kan mereka berdua no di story-nya masing-masing. Semua kejelekan masa lalu mereka spill satu sama lain guys. Dan sampai akhirnya si Gundik viral ini nge-spill kalau ternyata temennya itu yang mihak si pejabat itu dulunya punya hubungan spesial duluan sama si pejabat tersebut. Why? What? Oh my god. Gue kata mas stop malah jadi ngebuka aib satu sama lain. Gue rasa si pejabat ini lagi panik. Lama-lama aib gue kebongkar halayak umum. Jangan ampe yang lain pada speak up juga. Duh, lucu banget deh dunia pergundikan ini. Terjadi perebutan tahta ani-aninya Pak RK. Aduh, yang satu yang kemarin rame, yang sampai sekarang masih rame, itu yang katanya punya anak dari Pak RK. Terus dia menuduh ada orang yang ya istilahnya membuka kebenaran, katanya kebenaran yang sesungguhnya bahwa itu sepertinya bukan anak Pak RK. Katanya orang itu juga ani-aninya Pak RK, cuman kalau si LM ini punya anak, si siapa itu satunya nggak tahu lah aku lupa namanya, itu nggak punya anak dan dia pilih mendekati Bu Cinta. Waduh, kalau memang iya menjadi Gundik aja kok bangga gitu loh, kok ya kayak apa ya, suatu kebanggaan. Kalau kemarin tak bilang Pak RK itu apes, ya apesnya itu ya bertemu dengan ani-ani yang ini nggak mau diem, padahal namanya Gundik ya harusnya diem. Cuman ya memang ini udah waktunya mungkin terbuka semuanya, karena memang sesuatu hal yang buruk, ya perselingkuhan itu serapat-rapatnya ditutupin itu pasti juga akan ketahuan juga. Nah mungkin ini saatnya. Nah ya sebaiknya ini himbauan untuk para Gundik, kalau mau ngomong, mau yang minta keadilan atau apa, coba dia tolong dipikirkan itu dari pihak keluarganya Pak RK, terutama istrinya dan anaknya. Mereka nggak salah apa-apa. Kalau kesalahannya di Pak RK, ya urusan aja sama Pak RK. Jangan menyakiti hati istrinya, apalagi anaknya juga ya. Terserah kamu mau minta keadilan atau apa, pikirkan sesama perempuan. Ya,
Jangan menyakiti perasaan istrinya, anaknya, mereka nggak ngerti apa-apa. Uruslah dengan yang bersangkutan dengan Pak RK. Nggak perlu rame-rame, nggak perlu aduh. Gimana perasaan kamu? Bangga banget jadi gundik gitu loh. Ingat loh, sesama perempuan itu tadilah. Kasihanlah istrinya Pak RK tuh nggak ngerti apa-apa. Terus kemudian anaknya juga. Jadi ya kalau mau jadi gundik ya terserah, tapi ya udah jangan nyakitin perasaan inilah istrinya ya apa anaknya tuh jangan nyakitin lah, udah urusan kamu urusan sama lakinya aja gitu sih. Kasusnya Pak RK dengan Mbak Lisa ini benar-benar agak sedikit janggal ya, Say. Gini loh Mbak, kalau misalnya kamu tuh memang hamil ya dan sudah melahirkan dan sudah tahu itu dari suami orang, mbok ya jangan di-spill rame-rame. Karena apa? Kasihan anaknya. Ini tuh kasusnya jatuhnya tuh kayak abuse child ya, dimana kayaknya mbaknya ini sengaja biar hamil dan melahirkan dari anak seorang yang berpengaruh. Wih, anak pejabat, tapi ini kan tetap anak simpanan. Istilahnya kalau orang mau jahat, bilang anak haram, mau dibilang seperti itu. Jadi lebih baik menurutku diam aja. Kan kita nggak tahu ya mbaknya ini sengaja dibuat hamil atau memang nggak sengaja itu masuk dan terjadi kehamilan. Ataupun motif keduanya itu tadi, sengaja dan tidak sengaja terjadinya kehamilan. Sebaiknya menurutku tidak usah di-up. Kalau memang lu cinta sama Pak RK nih ya, dan gak bisa memiliki Pak RK karena Pak RK ini sudah beristri, ya udah diem aja. Ataupun nanti desakan dari orang tua, dari teman-teman, enak aja Pak RK, wih membumbung tinggi nih dengan jabatannya nih, wih dia sudah jadi presiden atau mau jadi apa, sedangkan lu menderita ngerawat anaknya dia, dan dia gak tahu kalau ini anaknya lagi susah. Yang bikin susah siapa? Yang bikin susah itu kitanya, si ceweknya. Karena apa? Waktu itu melakukan dengan sadar dan melek itu suami orang. Dan sekarang kalau lu susah, yang disalahin yang sana. Kan gimana ya? Ataupun ini sudah terjadi dan Pak RK sudah tahu sebelumnya dan diajak berdiskusi sama nih cewek Mbak Lisa ya, Pak sayang saya lagi hamil ini gimana ya. Terus Pak RK kan ngerti, kesadaran penuh, nggak mungkin dia nikahin nih cewek, dan si cewek harusnya juga dengan kesadaran penuh nggak mungkin juga dinikahi. Ya udah si Pak RK ngomong, ya udahlah gini aja, diem aja ya, gua setorin lu aja tiap bulan sekian lu minta berapa. Ya memang istilahnya dijual gitu ya, uang tutup mulutnya kita ini ditutup sama duit. Ya memang mau gimana lagi. Karena apa? Kalau kita sudah nyerahin diri kita ke suami orang, paling nggak kita ini sudah menjual harga diri kita. Ya seterusnya akan dijual hidupnya kita. Kalau misalnya lu nggak mau merasa, oh aku nggak menjual diri, ya udah stop, minta pertanggungjawaban. Dan lu hidupin anak lu sendiri itu dengan uang kerja kerasmu sendiri, itu baru namanya tidak menjual diri, atau tidak menjual anak, atau tidak menjual masa depan, apapun lah. Itu sih saranku. Jadi janggal banget gitu loh, Say. Ya sesama perempuan, dibilang kita pernah nakal ya pernah, tapi ini tuh dipakai lah ya, Say. Kasihan anaknya, sungguhan. Kalaupun nanti ke depannya, dia nggak mengakui, dia nggak ini, dia sudah enak-enak, ya sudah resiko kita, resiko. Loh, kok cuma kita yang resiko? Ya karena kita sudah terjun dengan sadar dan melek waktu itu menyerahkan diri untuk dijual, ya itu. Paling nggak kita sudah mulia, sudah menebus kesalahan kita itu dengan tidak menggugurkan. Ya itu sudah bonus gitu. Istilahnya kita ya udahlah tobat aja, stop ya. Terus kita cari duit yang benar, gedein anak kita tanpa menuntut embel-embel. Maupun nanti di sana nggak tanggung jawab, mau di sana tambah kaya. Kalau kitanya udah tobat, nanti Tuhan itu dengan caranya sendiri mengangkat derajat kita dan mungkin bisa jatuh ke depannya si lawan kita ini, si lakinya.
Ya bukan mendoakan jatuh loh ya, tapi cara Tuhan tuh kan unik ya, kita nggak tahu. Tapi kalau kitanya masih jahat, masih niatnya ingin menjual, aduh, bising sana, bising sini, nggak akan bisa berkah itu duit meskipun dibayar 2M, 1M, 3M per bulan 500 juta itu nggak akan bisa jadi berkah, say. Udahlah, itu menurutku sih stop aja sih mbak. Pikir baik-baik, masuk dalam kamar, doa, ya ini gimana Tuhan, saya salah nggak sih minta pertanggungjawaban, atau langkah saya gimana nih Tuhan, saya tahu saya salah. Pokoknya jangan sampai anak ini terkena imbasnya kesalahan kita, keegoisan kita.